people who want to seek to know God. That's what drives us. Oh, good. Well, I've looked forward to being with you again. Jadi saya sangat bersemangat bisa bersama-sama dengan saudara lagi. And we're talking about our values. Dan hari ini kita akan bicara tentang nilai-nilai kita. And last week we talked about the foundation of these values. Jadi minggu lalu kita sudah bicara tentang fondasi, landasan dari nilai-nilai ini. And if you remember, we talked about the importance of beliefs. Jadi seperti yang saudara sudah ingat bahwa kita tahu pentingnya apa yang kita percaya itu, apa yang kita yakini. And our basics of our faith is God's word. Dan bahwa dasar dari iman kita itu adalah firman Tuhan. That we believe in salvation, in the Holy Spirit. Bahwa kita percaya pada keselamatan, pada Roh Kudus. We believe in a resurrected Jesus. Kita percaya pada kebangkitan Yesus. And that we have the power over the enemy. Bahwa kita punya kuasa atas musuh. And because of this, we worship Jesus. Dan oleh karena semua hal ini, kita menyembah Yesus. We believe that holiness is so important. Dan kita percaya bahwa kekudusan itu sangat penting. We value prayer. Dan kita sangat menghargai doa. We value fellowship with one another because of what we believe about Jesus. Dan kita menghargai persekutuan dengan satu dengan yang lain karena apa yang kita percaya And pada the Yesus. overflow of this is we want to serve others. Dan hasil dari semua ini yang mengalir dari hidup kita adalah kita ingin melayani satu dengan yang lain. So we talked about those beliefs. Jadi kita sudah bicara tentang sistem kepercayaan itu. And remember now as we begin to talk about our 18 values. Jadi ingat bahwa hari ini kita akan mulai bicara tentang 18 nilai-nilai kita. These come out of the root of our tree, which is our beliefs. Jadi nilai-nilai ini keluar dari akar pohon kita, yaitu yang kita percaya. And it's because of what we believe that we value all of those things. Jadi ini karena kita percaya apa yang kita percaya, maka kita menghargai ke-18 nilai ini. And so I believe you all have the values printed for you. Jadi saya percaya teman-teman semua sudah ada nilai-nilai ya, YWM di depan kalian yang sudah di. And we started with our purpose statement and our beliefs, and now we're starting with our values. Jadi kita sudah mulai dengan tujuan kita dan kita akan mulai dengan nilai-nilai hari ini. And so we want to take our values and divide them into 4. Jadi kita mau bagi nilai-nilai YWM ini ke dalam 4 kategori. And so there are 4 pillars that we have all of our values underneath. Jadi semua nilai-nilai kita ini ada di bawah 4 pilar. So one of those pillars is, number 1, we want to know God. Jadi salah satu pilar itu, yang nomor 1 adalah kita ingin mengenal Tuhan. And we're going to talk today about the 4 values that are under that. We want to know God. Jadi hari ini kita akan bicara tentang keempat nilai yang di bawah pilar tadi, kita ingin mengenal Tuhan. And then the next time when we're together, we will talk about the second pillar, which is we are visionary. Dan pertemuan selanjutnya kita akan bicara tentang pilar yang kedua, yaitu bahwa kita ini adalah menjadi visionary. And we'll have 5 values under that. Dan ada 5 nilai di bawah pilar kita mempunyai visi tadi. The third one is we value people. Jadi pilar yang ketiga adalah kita menghargai orang-orang. And we will talk about our values there. We have 4 of them there. Jadi ada 4 nilai-nilai di bawah pilar ketiga ini, menghargai orang-orang. And number 4 is we are a global missions movement. Jadi pilar yang keempat adalah kita adalah kegerakan global. And so today we're going to go to start with we want to know God. Jadi hari ini kita akan belajar dari pilar pertama, yaitu kita ingin mengenal Tuhan.
And our first value under that one is value number 1, knowing God. Jadi nilai pertama yang ada di bawah pilar ini adalah mengenal Allah, nomor 1. Now, if you have that value in front of you, why don't you go ahead and read it out loud? Jadi kalau saudara punya catatan nilai-nilai nomor 1 ini di depan saudara, So- mari kita baca keras-keras. You read it out loud, and then we're going to talk about it. Jadi saudara bisa bacakan dengan suara terdengar, kemudian kita akan bahas nilai ini. Let's talk about what you just read. Jadi mari kita bicara sekarang tentang apa yang saudara sudah baca tadi. It says, friends, that we are committed to know God. Jadi di situ ditulis bahwa kita berkomitmen untuk mengenal Tuhan, Allah. When you're committed to something, you pursue it. Ketika saudara berkomitmen akan sesuatu, maka saudara akan mengejar itu. It's not something casual. Jadi ini bukan yang biasa-biasa saja. When we enter a committed relationship in marriage, it's a forever relationship. Karena kita masuk ke hubungan seperti pernikahan, itu adalah suatu hubungan yang selamanya ya, kekal. So we want to be a people so committed to know God. Jadi kita ingin menjadi orang-orang yang sangat berkomitmen untuk mengenal Tuhan. What do we want to know about Him? Jadi kita ingin tahu tentang siapa Tuhan. We want to know about His nature, what He's like. Jadi kita ingin tahu sifat-sifatnya Tuhan, seperti What His apa sih dia character itu. is. Karakternya seperti apa? How does He work? Bagaimana cara Tuhan bekerja? And we know that that's all revealed to us in the Bible. Dan kita semua tahu bahwa itu semua dapat kita ketahui dari Alkitab. You remember when we talked the last time, I told you about the fact that when we first got our first schools, we talked all the time about who is God. Jadi kalau saudara ingat tentang sharing saya yang pertama, bahwa kita di sekolah yang pertama itu bicara tentang hanya siapa Tuhan, gitu. Hanya itu aja topiknya. And we wrestled with that fact. We must know what we believe and why we believe it. Dan kami sangat bergumul dengan hal itu, gitu. Kita harus tahu siapa yang kita percaya ini. The persons we most trust is the person whose character we know the best. Jadi orang yang paling kita percaya adalah seseorang yang kita benar-benar tahu karakternya. So we're wanting to know God. Jadi kita ingin mengenal Tuhan. And it should be just the essence of who we are as a people. Dan itu juga harus menjadi bagian intisari dari hidup kita, gitu ya, esensi. And we hidup kita. find out that we serve a faithful God. Dan supaya kita melihat bahwa kita ini sedang melayani Allah yang A setia, God who is always just. Tuhan yang selalu adil, A God who is just but loves mercy. Tuhan yang adil tapi berbelas kasihan. Some people feel like God is just this big rule giver. You can't do this and you can't do that. Jadi kadang orang berpikir, oh Tuhan itu adil, maka kamu nggak bisa lakukan ini, kamu nggak bisa lakukan itu. No, he's a loving God. Kenali bahwa Tuhan itu Allah yang penuh kasih. And he pursues us with great love. Dan dia itu mengejar kita dengan kasihnya yang besar. He has to be just. Dia harus adil. And he has to deal with us when we do wrong. Tuhan harus berurusan dengan kita ketika kita berbuat kesalahan. But he extends great love to us when he does that. Akan tetapi ketika Tuhan lakukan itu, dia juga sedang membukakan hatinya yang penuh kasih itu dengan lebar kepada kita. You know what it is when God convicts you of sin. Jadi kita semua kenal ya, tahu ketika Tuhan itu bicara bahwa oh kita sedang And melakukan we feel kesalahan, so berdosa. badly that we've not pleased God. Dan kita merasa sangat buruk karena oh aku belum menyenangkan hati Tuhan. Because we love him and we want to please him. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita ingin menyenangkan hati Tuhan. But we can always know that God is saying, come on, you can do it. You'll do better next time. Akan tetapi kita selalu tahu bahwa Tuhan selalu menyemangati kita gitu ya. Ayo, ayo, kamu bisa. Lain kali I kamu pasti believe in bisa. you. Saya percaya sama kamu. And we see God always pursuing us with loving kindness. Dan kita bisa melihat bahwa Tuhan itu selalu mengejar kita dengan kasih setianya itu. We see in the Old Testament how many times the people failed.
Kita lihat di kisah perjanjian lama bahwa banyak kali manusia itu gagal, gagal, dan gagal. And just as soon as they said, sorry, God, he says, okay, come on, I'm going to bless you, I'll help you. Dan ketika mereka mulai bertobat kembali, ampuni kami Tuhan, maafkan kami. Kemudian Tuhan bilang, ayo datang balik kepadaku, aku akan And mengasihi friends, kamu. we must understand God and his wonderful character. Jadi teman-teman, kita harus mengenal karakter Tuhan yang luar biasa ini. Then if things happen and we don't understand, ketika ada hal yang terjadi dan kita tidak mengerti tentang hal itu, the first thing we have to say is, God, there's nothing wrong with you. hal pertama yang seharusnya kita katakan adalah, Tuhan, tidak ada yang salah dengan Engkau. There never has been anything wrong and there never will be. Tidak ada hal yang salah tentang Engkau dan tidak akan pernah ada. I don't understand these circumstances. Saya tidak tahu kenapa situasi menjadi seperti ini. I didn't expect it to be like this. Saya tidak mengharapkan hal ini terjadi. And I am really upset and a bit scared. Saya kecewa dan sedikit takut dengan hal ini. But I know this. Tapi ini yang saya tahu, Tuhan. This isn't about my feelings. Ini bukan tentang perasaan saya, apa yang saya rasa. I know this, that you're always kind and just. Saya tahu bahwa Engkau adalah Allah yang baik dan adil. And though I don't understand, I hang on to that. Jadi meskipun saya tidak tahu situasi yang saya hadapi, saya akan tetap berpegang teguh padamu. Friends, when I haven't known what to do, jadi teman-teman, ketika saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, I've many times just taken list of scriptures and read them right back to God. Jadi banyak kali saya ambil ayat-ayat firman Tuhan dan saya baca kembali, membacanya kepada Tuhan. God, you say you are faithful. Tuhan, Engkau katakan bahwa Engkau setia. Therefore, I know it is true. Dan saya percaya itu benar. This doesn't feel very faithful and it doesn't feel very just and it doesn't feel very kind. Saat ini saya tidak merasakan kesetiaan itu, keadilan itu, kebaikan itu. But this is not about my feelings. Tapi ini bukan tentang apa yang saya rasa. I put those feelings inside. This is what I know about God. Saya letakkan perasaan ini di dalam dan saya perkatakan ini yang saya tahu tentang Tuhan. And friends, our knowing God will get us through every difficult experience we can ever have. Jadi teman-teman, ketika kita mengenal Tuhan, itu akan memimpin kita bahkan dalam keadaan sulit bagaimanapun yang kita hadapi. Think about God. Think about his ways. Pikirkan tentang Tuhan, jalan-jalannya Tuhan. I often tell parents when they just don't know quite how to handle their children. Jadi banyak kali saya kasih tahu orang-orang tua murid ketika mereka tidak tahu bagaimana cara mengatasi anak-anak mereka. I'll say, okay, think about the most perfect father. Think of your heavenly Father. How does he handle us when we do wrong? Jadi saya katakan kepada mereka, oke, pikirkan tentang Bapa kita yang setia. Pikirkan ketika Tuhan itu memperlakukan kita ketika kita lakukan kesalahan. Are you handling your children that way? Dan perlakukan anakmu seperti itu. The value goes on to say we seek to reflect who he is in every aspect of our lives and ministry. Dan kemudian di bawah penjelasan nilai nomor 1 itu dilanjutkan, kita berkomitmen mengenal Allah, sifat, karakter, jalan-jalannya. Kita juga bisa menyatakan siapa dia. When we think of reflection, that's what you see, like your reflection in a mirror. Jadi kalau kita bicara tentang refleksi, itu seperti cerminan gitu ya, kita melihat apa yang kita lihat di cermin. And this value says the reflection when people see us, they should see God. Jadi di nilai ini disebutkan bahwa kami berusaha menyatakan siapa dia, Tuhan, dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi ketika mereka lihat kita, mereka lihat Tuhan. And there, the automatic overflow is that we want to share who God is with others. Jadi secara otomatis hal ini akan keluar dari hidup kita, yaitu kita ingin membagikan tentang Tuhan kepada orang lain. And we want others to know this wonderful God that we have. Dan kita ingin semua orang itu kenal siapa Tuhan luar biasa yang kita miliki ini.
Years ago, I remember talking to this guy and saying, and he said, I hate God. I don't believe in him at all. Jadi beberapa tahun yang lalu saya bicara dengan seorang pria dan pria ini mengatakan saya benci Tuhan, saya tidak suka dengan dia. Saya tidak Well, percaya padanya. tell me about this God that's so awful. Jadi saya tanya kepada dia, oke, ceritakan tentang Tuhan yang lakukan semua ini And he kepadamu. began to talk about a God that was unjust and unfair. Jadi dia mulai bicara tentang Tuhan yang tidak adil. Oh, I said, I don't believe in that kind of God at all myself. Oh, saya tidak percaya dengan Tuhan yang seperti itu, saya bilang. I wouldn't ever follow a God like that. That's not my God. He's not like what you're saying at all. Jadi, oh Tuhan saya tidak seperti itu, saya tidak mengikuti Tuhan yang seperti itu, saya katakan kepadanya. I want to read you something that's written in my book, Values Matter. Jadi saya ingin bacakan sesuatu kepada saudara yang ada di buku yang baru saya tulis. And this is a quote from Lynn Green about who God is. Jadi ini adalah pernyataan dari Lynn Green tentang siapa Tuhan. The desire to know God is at the heart of Youth with a Mission. Kerinduan untuk mengenal Tuhan itu adalah hati dari Youth with a Mission. So we have the freedom to obey his commands and directions. Jadi kita memiliki kebebasan untuk mentaati Tuhan dan pimpinan Tuhan, arahan Tuhan. Though we are a missionary agency with our eyes firmly fixed on reaching the whole world, meskipun kita ini adalah badan misi dan mata kita tertuju untuk menjangkau seluruh orang di muka bumi ini, that is not our deepest motivation. Jadi itu bukan motivasi utama kita. If it were, we'd be in constant danger of being overdriven. Karena kalau itu menjadi fokus utama kita, kita akan bisa dengan mudah bergeser keluar dari we jalur are yang a harusnya. people who want to seek to know God. That's what drives us. Akan tetapi seharusnya apa yang menggerakkan kita itu adalah kita adalah orang yang ingin mengenal Tuhan. We want to provoke people to know who God is. Dan kita ingin mengundang orang lain untuk mengenal Tuhan juga. That's what drives us, friends. Itulah yang mengendalikan kita gitu, yang menggerakkan kita. Think about our God and rejoice in who He is. Jadi pikirkan tentang Tuhan dan bersukacitalah akan siapa Tuhan. When you get together afterwards and talk with one another, list some aspects of His character. Jadi ketika saudara berkumpul bersama, pikirkan tentang karakter Tuhan, kemudian tuliskan itu. That list never ends, does it? We just keep finding out more wonderful things about Him. Jadi pasti daftar itu nggak akan pernah habis gitu ya. Kita selalu temukan hal yang baru, yang luar biasa tentang Tuhan. But then look at that list and say, God, where do I need more revelation? Kemudian saudara bisa lihat lagi daftar yang saudara buat dan tanya Tuhan, di area mana yang saya perlu mengenal Engkau lebih lagi. The second value we want to look to is to hear God's voice. That's value 3. Jadi nilai selanjutnya yang berada di pilar pertama adalah nilai nomor 3, mendengar suara Tuhan. YWAM is committed to creating with God through listening to Him. Jadi di situ dituliskan YWAM berkomitmen untuk berkarya bersama Allah dengan cara mendengarkan Dia. We praying His prayers and obeying His commands in matters great and small. Mendoakan doanya dan mentaati Tuhan, baik itu hal besar ataupun kecil. We are dependent upon hearing His voice as individuals. Kita bergantung pada mendengar suaranya secara individu. Together in teams. Bersama-sama dalam konteks tim. That's a small team or a large team, a large gathering. Baik itu tim kecil atau besar atau pertemuan yang besar. And listening to God's voice is an active part of our decision making. Jadi mendengar suara Tuhan itu adalah bagian yang aktif dari pengambilan keputusan kita. Lauren's first book that we're all acquainted with well is That Really You, God? Jadi bukunya Lauren yang banyak kali kita ambil kutipannya itu adalah Benarkah ini suaramu Tuhan? When they were writing that book, they spent many days asking us questions.
Jadi ketika penulis menuliskan buku ini, mereka itu bertanya banyak sekali and, pertanyaan and trying to figure out really what was our story. dan benar-benar ingin maksudnya bahkan menuliskan cerita-cerita di situ, cerita apa Finally, yang they harus said, dituliskan di situ. your story is all about hearing God. Jadi akhirnya kita katakan kepada Lauren, semua ceritamu itu adalah tentang mendengar suara Tuhan. You are people that are always saying, is that really you, God? Eh, Engkau adalah pribadi yang selalu berkata, benarkah itu suaramu Tuhan? That's a really old book now, friends. Jadi sekarang buku itu sudah tergolong buku yang tua ya, sudah But lama. the message is just as true today. Akan tetapi pesan di dalamnya itu masih bisa teraplikasi sampai sekarang. We are a people who listen to God. Jadi kita ini adalah orang-orang yang mendengar Tuhan, suara Tuhan. During the time of the 50th anniversary for YWAM, some businessmen said to me, we just don't understand how YWAM operates. Jadi pada ulang tahun WM ke-50 ada seorang bisnismen berkata kepada kami, kami tidak tahu gimana caranya WM ini bekerja gitu, Here you beroperasi. are, this huge missions movement, and there's no central headquarters. Jadi kalian ini adalah satu kegerakan misi yang besar, akan tetapi tidak ada satu kantor pusat How do gitu you ya. organize yourselves? Jadi bagaimana cara kalian ini mengatur satu dengan yang lain? How do you know which projects to do? Bagaimana kalian tahu proyek yang mana yang harus kalian lakukan sekarang? And I said to this man that was talking to me about this, Dan kemudian saya katakan kepada pebisnis ini, if you don't believe in a God who speaks, you will never ever understand us. jadi kalau saudara, Bapak itu tidak percaya kepada Tuhan yang dapat berbicara, maka Bapak tidak akan Remember, pernah I bisa told you mengerti apa about yang kami starting our. lakukan. I told you about starting our first school in Switzerland. Jadi ingat ya cerita saya di Swiss tentang sekolah di sana. People said to us, "Oh, you were so smart to start your first school there." Jadi banyak orang yang berkata, oh kamu luar biasa sekali bisa memulai sekolah ini di sana. It was a neutral country. Itu adalah negara yang netral. You made such a wise decision. How did you do that? Jadi ini satu keputusan yang bijaksana. Bagaimana cara kamu ambil keputusan itu? We said we never thought anything about any of those things. God just said go to Switzerland, and we went to Switzerland. Dan kami jawab, oh kami nggak pernah pikirkan hal itu. Kami hanya mendengar suara Tuhan dan Tuhan katakan pergi ke Swiss dan kami lakukan itu. And friends, God's the one that's led us. Jadi teman-teman, Tuhanlah yang memimpin kita. He's the one that gives us our direction. Dialah yang memberikan arahan pada kita. And he's the one that says he wanted youth with a mission. Dan Tuhanlah yang mengatakan, aku ingin ada youth with a mission. He was the one that said, I want a university of the nations. Tuhanlah yang mengatakan, aku ingin ada universitas bagi bangsa-bangsa, UOFN. Wherever it is you are sitting right now, it was God who said, start the ministry there. Jadi dimanapun kalian berada saat ini, tempat yang saat ini kalian duduk, itu adalah tempat di mana Tuhan inginkan kalian ada di situ. And when we get worried about things, you always have to go back, but God, you said. Dan ketika kita menghadapi sesuatu hal, oh Tuhan kita perlu ini, kita perlu itu. Kembali lagi kita perkatakan, tapi Tuhan engkau ini yang kau katakan. You want to always be able to know what God said and depend on it. Jadi saudara harus tahu apa yang Tuhan katakan dan bisa berpegang padanya. And we do that with big things. God, what's the next country you want us to go to? Dan kita lakukan hal itu juga untuk hal yang besar. Contohnya, Tuhan, negara mana yang engkau ingin kami kunjungi sekarang? Or for me, it might be me saying to God, where's my car keys? Help me. Contohnya saya sedang cari-cari, Tuhan, di mana kunci mobil saya? Or all of a sudden you feel like I need to call that person. Atau mungkin saudara tiba-tiba merasa, oh aku kok tiba-tiba ingin menelpon orang ini. The other day, my grandson was staying with us. Beberapa waktu yang lalu ada cucu kami tinggal bersama dengan kami. And he was going up to his friend's house. Dan dia akan pergi ke rumah temannya. And I felt like the Lord said to me, send some milk with him. Dan saya rasa
Tuhan itu menyuruh saya untuk bawakan And he walked temannya into his ini friend's susu. house with the milk, and she said, "How did you know we're out of milk? We had no milk." Kemudian temannya berkata, "Kok kamu tahu kita kehabisan susu?" Gitu. He "Kamu said, "I bawa didn't susu ke know. My saya." grandma just said, 'Take the milk.'" Jadi cucu saya bilang, "Oh, saya tidak tahu, oma saya yang bawakan saya susu untuk diberikan kepada kamu." He speaks to us, "Go to Switzerland or give some milk to your neighbor." Jadi Tuhan itu berbicara contohnya kayak tadi, oh, pergilah ke Swiss atau bawakan susu ini kepada And teman and we cucumu. have to be actively walking in hearing the voice of the Lord. Jadi kita perlu terus aktif untuk berjalan ketika mendengar suara Tuhan. Now, dear YWAMer, I want you to remember this part of the value. Jadi YWMer semua, saya ingin saudara mengingat bagian ini dari nilai ini. It says listening to the voices of God, the voice of God is part of our decision making. Jadi bahwa mendengar suara Tuhan itu adalah bagian dari cara kita membuat keputusan. Now, this is where we have to be very careful. Jadi di sini kita harus berhati-hati. We can get all excited and make a plan. Jadi kita bisa sangat bersemangat dan membuat suatu rencana. Now, God bless my plan. Tuhan berkati rencana saya. But that's not the way we want to do it. Akan tetapi bukan seperti itu caranya. We want to say, "God, what is your plan? Kita ingin katakan, Tuhan, apakah What yang is it menjadi you rencanamu? want me to do? Apa yang engkau mau aku lakukan? How are we as a ministry to handle this?" Bagaimana kami sebagai suatu pelayanan dapat menghadapi hal ini? Then we begin to pray about how to do it. Maka kita kemudian berdoa tentang bagaimana cara melakukannya. But we cannot have more business meetings than prayer meetings. Akan tetapi kita tidak bisa punya pertemuan yang lebih banyak membahas tentang We bisnis dan don't doa saja. we don't have meetings where we start with prayer and we end with prayer. Jadi kita nggak ada pertemuan yang dimulai dengan doa dan diakhiri dengan doa. And God had nothing to do with any of the business that was done in between. Dan Tuhan tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang sedang kita katakan sekarang. No, we integrate prayer and praying together about all decisions together with God. Jadi jangan berpikir seperti itu ya. Kita harus balik lagi bahwa ketika kita melibatkan Tuhan, mendengar suara Tuhan, And itu when semua we satu hal yang don't know terintegrasi. when we don't know what to do, He will help us do it. Dan ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, Tuhan yang akan bantu kita untuk memberikan jalan keluar. I remember when COVID was happened here and we had to send all of our students out. Saya ingat ketika COVID terjadi dan kita harus mengirim semua murid And keluar. here we sat with an empty campus. Dan disinilah kami tinggal dalam kampus yang kosong. And we felt like we had so many promises of God breaking through in 2020. Kami punya banyak sekali janji-janji Tuhan bahwa Tuhan akan bantu terobosan terjadi, bahwa terobosan akan terjadi di tahun Suddenly, 2020. everything is stopped. Akan tetapi semuanya terhenti sekarang. And we had a prayer meeting with our leaders. Dan kita punya waktu pertemuan doa dengan para pemimpin. And we just said, "God, speak to us. We don't know what to do." Dan kami berseru kepada Tuhan, Tuhan bicaralah kepada kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. And God began to give us plans. Kemudian Tuhan mulai berikan kami rencana-rencana. He showed us what we were to do to disciple students online. Jadi Tuhan mulai menunjukkan kepada kami bagaimana caranya He bisa began to memuridkan share murid-murid with ini us secara things He wanted online. to do in the future. Jadi Tuhan mulai membagikan apa yang Tuhan ingin kita lakukan di masa depan. And all of a sudden, we're no longer in this place. We don't know what to do. Dan kita mulai berkata, oh kita sudah tahu sekarang apa yang harus kita lakukan. Because God had spoken. Karena Tuhan telah berbicara, menunjukkannya kepada kita. Dear YWAM leaders, when you are leading meetings and staff meetings and business that has to be done for your campus, your ministry. Jadi ini pesan untuk para pemimpin base YWAM. Ketika saudara harus memimpin pertemuan
di tempat lokasi saudara. Business is not separate to the spiritual. Jadi hal-hal yang dibicarakan bisnis dalam pertemuan itu tidak terpisah dari hal-hal yang rohani. Seeking God is how we do the business. Jadi cara kita berbisnis ini adalah melakukan pekerjaan kita adalah ya mencari suara Tuhan, mencari Tuhan. He will guide you and direct you. Dan Tuhan akan memimpin dan mengarahkan saudara. So remember about us as a mission and about you as a YWAMer. Jadi ingat bahwa ini adalah tentang kita sebagai badan misi dan tentang saudara sebagai YWAMer. We are a people that are totally dependent on the word of the Lord leading us. Kita adalah orang-orang yang benar-benar bergantung penuh pada tuntunan perkataan Tuhan, firman Tuhan. We don't know how to do it without it. Kita tidak tahu bagaimana cara melakukan segala sesuatu We tanpa don't have pimpinan suara anybody Tuhan. smart enough in this mission. Tidak ada orang yang sangat pintar sekali di badan misi ini. But we have a God who leads us and speaks to us. Akan tetapi kita memiliki Allah, Tuhan yang mengarahkan kita dan berbicara kepada kita. It's very hard for me to quit talking about this value. Jadi susah sekali untuk bicara cepat tentang nilai-nilai ini. But we don't have very much time. I just looked at the clock, so I better keep moving. Akan tetapi kita nggak punya banyak waktu, jadi saya akan lanjut aja langsung. Okay, the next one is value 4, which is to practice worship and intercessory prayer. Jadi nilai selanjutnya adalah nilai nomor 4, yaitu melakukan penyembahan dan doa syafaat. YWAM is dedicated to worship God and engage in intercessory prayer and as an integral aspect of our daily life. Jadi YWAM didedikasikan untuk menyembah Tuhan dan terlibat dalam doa syafaat sebagai aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. It says we're dedicated to it. Jadi dikatakan di situ bahwa kita berdedikasi untuk melakukan hal itu. And that it's a part of our life all of the time. Jadi di situ juga ditulis bahwa ini adalah bagian penting dalam kehidupan sehari-hari kita, setiap waktu. And the reason we want to worship is because God's so worth worshiping. Dan alasan kenapa kita mau menyembah Tuhan karena ya Tuhan itu layak untuk disembah. The reason we want to pray is we have a God who speaks to us. Alasan kenapa kita berdoa karena Allah kita itu adalah Allah yang berbicara, dia suka berbicara kepada kita. We also recognize that Satan wants to speak to us. Dan kita juga tahu bahwa setan juga ingin berbicara pada kita. But we know that God's ways are so much higher than his, and we can rebuke Satan and he won't speak to us. Dan kita tahu bahwa jalannya Tuhan itu lebih tinggi, lebih besar dari jalannya setan musuh, maka kita bisa menolak apa yang setan katakan. And that value says that we depend on the Holy Spirit to overcome the enemy strategies in the lives of individuals and in the affairs of nations. Dan di situ dituliskan bahwa kita mengandalkan kehadiran Tuhan yang memberdayakan Roh Kudus untuk mengatasi strategi setan dalam kehidupan individu dan urusan bangsa. So we always, as we begin to start to intercede, we always first start with worship and thanksgiving because of who God is. Jadi ketika kita akan memulai berdoa kepada Tuhan, intercession, doa syafaat, maka kita mulai dengan penyembahan untuk tahu siapa Tuhan, karakter Tuhan, dan bersyukur kepadanya. And then we say, God, we want to pray your thoughts, not our thoughts. Dan kemudian kita mau katakan, Tuhan, kami ingin mendoakan doamu. Apa sih yang dipikiranmu, We Tuhan? say, God, silence my mind about this. I don't want to think what I think. I want to think what you think. Dan kita mulai berkata, Tuhan tolong hentikan suara-suara di pikiranku. Aku hanya ingin memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, bukan masalah-masalah pribadiku. And I know, God, the only thing that can keep me from hearing from you is if I have any sin in my own heart. Dan Tuhan, saya tahu bahwa saya tidak bisa mendengar suaramu ketika saya ada dosa dalam hati saya yang masih tersimpan. And say, God, have I offended your heart or anybody else's? Dan katakan, Tuhan, jika aku ada hal-hal yang tidak menyenangkan hatimu atau I want ganjalan to have a terhadap totally temanku, clean heart aku ingin memiliki hati yang bersih, so I can hear your voice. sehingga aku dapat mendengar suaramu. And then we say, come, Holy Spirit,
Spirit and speak to me? Dan kemudian kita bisa katakan, mari Roh Kudus berbicaralah kepadaku. And he does. Dan Roh Kudus berbicara kepada kita. God, what country would you want us to pray for? Who do you want us to pray for? Tuhan, negara mana yang Engkau ingin kami doakan atau siapa yang Engkau ingin kami doakan sekarang? How should we pray for them? Bagaimana cara kami berbicara berdoa untuk mereka? And God begins to speak to us. Dan Tuhan mulai mengatakannya kepada kita. Sometimes he begins to put a burden for a city or a country. Jadi kadang-kadang Tuhan itu memberikan kita beban atas suatu kota atau negara. And have us pray things we don't have any knowledge about ourselves. Dan kita mulai berdoa tentang sesuatu yang sebelumnya kita belum tahu tentang hal itu. He gives us strategies. Tuhan memberikan kita strategi. I remember one time when we were praying for some students that were going on an outreach. Jadi saya ingat satu waktu ketika kami berdoa untuk suatu murid yang akan pergi outreach penjangkauan. And they were going to the country of Fiji. Mereka akan pergi ke negara Fiji. And this young man came to me and he said, when we prayed, I got a message for the Prime Minister of Fiji. For the Prime Minister. Mm-hmm. Oke, jadi ada satu anak muda berkata, ketika saya berdoa, saya rasa saya dapat pesan untuk Perdana Menteri Fiji. I said, well, write it down and pray about it. Kemudian saya katakan kepadanya, tuliskan itu dan berdoalah And tentang hal if itu. God wants you to deliver it, it'll be God's joy to do so and his way. Don't Jadi, try to make anything happen. kalau memang itu yang Tuhan mau lakukan, maka Tuhan yang akan membukakan jalan itu padamu dan memberitahu kamu bagaimana So cara this melakukannya. Jangan pakai 20 pikiranmu sendiri. This 22-year-old young man prayed every day about it. Jadi setiap hari pria berusia 22 tahun ini berdoa tentang hal itu. There's only 2 days left in the outreach. Jadi tinggal 2 hari lagi sebelum outreach selesai. And he meets the brother of the prime minister and is able to go give his message. Akhirnya dia bertemu dengan saudara dari Perdana Menteri ini dan dia bisa memberikan pesan itu kepada Perdana Menteri Fiji ini. Only God can do that. Hanya Tuhan yang bisa lakukan itu. And I know you have had those same experiences. Dan saya percaya bahwa saudara juga punya pengalaman-pengalaman yang sama seperti itu. And there is just no joy like praying together and hearing from God. Jadi tidak ada satu sukacita melebihi ketika kita berdoa bersama untuk mendengar suara Tuhan. And it gives us faith to move forward. Dan itu memberikan kita iman untuk terus maju. Many times when I have thought we were going to lose all of our property here in Kona, Banyak we kali didn't have ketika the finances to pay. saya mulai berpikir, oh kita akan kehilangan bangunan kita di Kona karena nggak punya keuangan untuk membayar. And I would remind him, God, this was never my idea. It was always yours. Dan saya selalu mengingatkan Tuhan, ini bukan ide saya, ini adalah bagian rencanamu Tuhan. Ini Engkau This yang is what you menghendaki. said. Ini yang kau perkatakan kepada kami. You're going to have to fulfill your word. It's not my word. You're going to have to fulfill your word. Tuhan, Engkaulah yang akan memenuhi perkataanmu, bukan aku. And over he does it. Dan terus-menerus Tuhan melakukan, yaitu setia memenuhi perkataannya. God, what is the next place I should go? Tuhan, tempat mana yang harus saya kunjungi selanjutnya? And it's not a country we'd even thought about, but God says, I want you to go now. Jadi bahkan itu bukan suatu negara gitu ya. Saya ingin kamu pergi sekarang, mungkin Tuhan bicara seperti itu. And you find out it's the only time you could have gotten in the country is if you went right then. Sorry, could you repeat again? It's the only time you could get into the country was because you went right then. Oh, kalian bisa sampai di negara itu apa? Boleh ada yang bantu nggak? Melan, saya hilang. This is Karena our hanya last. bisa di waktu itu saja dia bisa masuk ke negara tersebut. Oke, thank you. Got it? Are we good? Yes. Okay. Yes. Thank you. This is our last value. Have a biblical worldview. This is value 9. Jadi nilai selanjutnya di atas pilar di bawah pilar nomor 1 adalah nilai nomor 9, memiliki pola pikir yang alkitabiah. Why don't you go ahead and read it out loud? Terima kasih. We teman-teman. believe in a Christian worldview, a biblical Christian worldview. Kita percaya pada
pola pikir yang alkitabiah, cara pandang alkitabiah. That there is both good and evil, right and wrong. Bahwa ada hal yang disebut benar dan salah, jahat Now- dan baik. Now, everything that we do is spiritual because we do it to the glory of God. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu bersifat rohani karena kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. So, what is the most spiritual? Jadi yang mana yang lebih rohani? Raising the dead or washing the dishes to the glory of God? Membangkitkan orang mati atau mencuci piring untuk kemuliaan Tuhan. Mana yang lebih? It's rohani? whatever God's called us to do that we do to his glory. Jadi yang rohani itu adalah segala sesuatu yang Tuhan panggil untuk kita lakukan untuk kemuliaan. Sometimes we act like some ministries are far more spiritual than others. Kadang kita itu berpikir bahwa ada satu pelayanan tertentu yang lebih rohani dari pelayanan yang lain. I remember one time at a staff meeting, we were hearing some great ministry reports from our students. Jadi saya ingat ada suatu pertemuan dan seorang pemimpin itu membagikan laporan tentang seorang murid. And after the meeting, I was walking and I talked to the cook and the people that work with our food. Kemudian setelah kami selesai meeting itu, saya pergi ke dapur untuk bicara dengan juru masak kami dan I orang-orang said, yang "Oh, bekerja di dapur. this was so wonderful. I got my paycheck tonight. This is why I do what I do." Dan saya katakan, oh saya senang sekali, ini yang saya dapatkan sekarang, ini saya sedang melakukan apa yang saya lakukan. Oh, they said it was wonderful for you, darling, because you got to teach them and you know them. Dan mereka berkata, oh bagus untuk kamu, Darlene, karena engkau mengajar mereka cara melakukannya. I said, wait a minute, sit down. Tunggu sebentar, duduk kamu. I said, how long do you think these students would have stayed to listen to me if you didn't feed them 3 times a day? Menurutmu, sampai kapan murid-murid ini akan mendengarkan saya kalau saya tidak memberi mereka makan 3 kali sehari? They would leave me if you weren't here. Mereka akan meninggalkan saya kalau nggak ada para tukang masak ini. And I like to say to people, you know, people think Lauren and I have an important job here in Hawaii. Dan saya katakan kepada orang-orang ini yang banyak kali berpikir bahwa Lauren dan saya ini punya pekerjaan yang penting di sini di YWAM. But we can be gone for 2-3 weeks at a time. Everything goes just wonderful. Saya katakan kita bisa pergi kok 2-3 minggu dari base ini dan semuanya berjalan dengan baik. But let the cook be gone. Let the vehicles be gone. Tapi bagaimana kalau misalnya tukang masaknya yang pergi gitu atau tidak punya kendaraan? People wouldn't stay for 2 weeks. Berapa lama orang akan tahan tinggal di sini? Paling 2 minggu So aja whose nggak job tahan. is the most important, friends? Jadi sekarang pekerjaan siapa yang lebih penting, teman-teman? All of our jobs are important when we do it to the glory of God. Jadi semua tugas tanggung jawab kita itu penting ketika kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. When we do work with our hands to glorify God, I believe it comes right against the enemy's strategy. Jadi saya percaya ketika kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan tuntunan Tuhan dengan tangan kita, kita itu bisa mengatasi pekerjaan musuh. The enemy tries to say, "Oh, this cleaning job is not important. It's not the real ministry. Yes, cleaning isn't important." Jadi musuh bisa saja berkata, oh pekerjaan ini nggak penting, kamu lagi bersih-bersih atau cuci piring itu nggak penting. And you say right back to the enemy, "Oh, yes, it is." Dan kita bisa katakan kepada musuh langsung saat itu juga, oh iya ini I'm pekerjaan yang cleaning penting. for the glory of God. Saya membersihkan untuk kemuliaan Tuhan. I'm making this look lovely because I want to please God with it. Saya ingin membuat tempat ini menjadi indah karena saya ingin memuliakan Tuhan melalui hal ini. Always remember, friends, that everything we do is to be done to the glory of God. Jadi ingat teman-teman bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Every responsibility that you and I have is so important. Jadi setiap tanggung jawab yang kita miliki itu sangat penting.
The last part of that value says this: Jadi bagian terakhir dari nilai ini berkata begini, we seek to honor God with all that we do. kami berusaha untuk menghormati Tuhan dengan semua yang kami lakukan. Equipping, mobilizing men and women of God to take roles of service and influence in every area of life. Melengkapi dan memobilisasi pria dan wanita Allah untuk mengambil peran pelayanan dan berpengaruh di setiap area kehidupan masyarakat. My father was a pastor, my grandfather was a pastor, and my great-grandfather was a pastor. Jadi bapak saya, kakek saya, buyut saya itu semuanya gembala, pendeta ya, pastor. Lauren's father was a pastor, his grandfather was his pastor, and his great-grandfather. Sama halnya dengan Loren ya, ayah, kakek, dan buyutnya itu juga semuanya pastor. And when our son was a teenager, he said, you know, all the people in our family were pastors. Dan anak kami ketika masih muda dia berkata, Ibu tahu ya bahwa semua keluarga kita ini kok gembala gitu. I want to be a pastor too. Jadi saya ingin jadi gembala juga. But I don't want to preach like you did or my grandfather did. Tapi saya nggak ingin berkhotbah seperti caranya Bapak atau seperti caranya Opa. I want to preach by making movies. Saya ingin berkhotbah dengan membuat film. Movies that people will go to a theater to see, not just go to a church to see. Jadi lewat film ini kita akan mengajar. And he has done just that. Dan dia lakukan itu. I want to make movies that help people think about the right kinds of things and the right questions to ask. Jadi saya ingin membuat film yang bisa membantu orang untuk bisa berpikir hal yang benar untuk dipikirkan dan bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang benar. We had not seen him for 1 month because he'd been away making a film. Jadi kita tidak melihat anak kami selama 1 bulan karena dia sedang buat film. And Sunday night he was talking to us because we were so excited to hear how it went. Dan hari Minggu malam ya kita senang sekali mendengar suaranya karena dia cerita apa yang terjadi. He said there is no time in my life where I feel closer to God than when I'm making a movie. Jadi dia katakan bahwa tidak ada waktu yang saya rasakan saya bisa begitu dekat dengan Tuhan selain membuat film. God's voice was so clear to me. Jadi suara Tuhan itu begitu jelas terdengar oleh saya katanya. He would tell me what to do when I didn't know what to do. Jadi Tuhan itu terus mengatakan kepada saya apa yang harus saya katakan ketika saya lakukan ketika saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. He's a young man with a biblical Christian worldview. Jadi dia adalah seorang pria muda dengan pola pikir Alkitabiah, yang Alkitabiah. He's a missionary movie maker. Jadi dia adalah misionari pembuat film. We want to be missionary business people. Kita juga ingin menjadi pebisnis yang misionari pebisnis. Missionary teachers. Misionari sebagai guru. And what I mean by that, they take a Christian biblical worldview into what they do. Jadi yang saya maksud dengan hal itu adalah mereka membawa cara pandang Alkitabiah ini pada apa yang mereka lakukan, profesi mereka. So as we bring this to conclusion, jadi ketika kita mau selesaikan hal ini, menyimpulkannya, we have gone through the values of knowing God. Kita tadi sudah bicara tentang nilai mengenal Tuhan. And because we know God, we listen to His voice. Dan karena kita mengenal Tuhan, kita mendengar suaranya. Because we know God, we want to worship and pray. Karena kita mengenal Tuhan, maka kita ingin menyembah dan and because berdoa. we know God, we can see Him in every aspect of society with the biblical Christian worldview. Dan karena kita mengenal Tuhan, kita bisa melihat Tuhan dalam setiap aspek kehidupan oleh karena kita memiliki cara pandang Alkitabiah. I hope you'll take some time yourself and read these values through again. Saya harap saudara benar-benar ambil waktu pribadi untuk baca
nilai-nilai ini. Read them through two ways. Jadi baca dengan dua cara. One way, saying, God, how am I doing myself? Do I live this personally? Jadi cara yang pertama ketika saudara baca, berdoalah kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan kepada aku secara pribadi, apakah aku sudah melakukan nilai-nilai ini? Is this how I lead the teams that you've called me to be a part of? Apakah sudah seperti ini cara aku memimpin tim di mana engkau tempatkan aku? And may people see in us the reflection of God. Dan biarlah orang di sekitar kami bisa melihat gambaran Tuhan melalui kita. Thanks so much. I'm glad to be with you. Terima kasih banyak, saya senang ada bersama dengan saudara. You study these values and we'll do some more on Thursday. Jadi ini nilai yang kita pelajari, hari Jumat kita akan belajar nilai-nilai yang lain. Amen. Amin.